baju bata. Harus. Dan saya Ibu Patang, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Sebagai pengawas sekolah, kami sangat dituntut untuk melakukan berbagai upaya inovasi dalam melaksanakan pendampingan. Yang tentunya inovasi-inovasi itu berhubungan dengan tugas kepengawasan kami. Dan inovasi itu muncul terkait dengan perkembangan nilai moral agama anak saat ini hampir mengalami kemerosotan. Dari hal itu saya terinspirasi pada sebuah pohon besar yang di hutan Kalimantan, di mana pohon tersebut terkenal dengan nama pohon Ramin. Dan pohon Ramin berada di Kalimantan Tengah, di mana pohon tersebut ketika terinfeksi jamur atau mikroba, dia akan mengalami yaitu sebuah perubahan yang menimbulkan bau harum. Itu ketika dia disebut dengan yang bau harum itu disebut dengan resin, yang ketika menimbulkan bau harum maka kayu tersebut berubah menjadi kayu yang luar biasa. Dan bagi orang Dayak tentunya, terutama yang berada di daerah Kahayan Kalimantan Tengah khususnya, kayu yang berbau harum itu disebut dengan garu atau gaharu. Dipergunakan sebagaimana kebiasaan orang Dayak, yaitu sebagai dupa. Namun juga garu tentu banyak manfaatnya, bisa sebagai parfum, bisa juga bahan aromatik. Maka tidak heran pohon garu memiliki nilai jual yang sangat tinggi di kancah internasional. Bahkan pohon garu bisa juga disebut dengan pohon emas. Mengambil filosofi pohon garu yang berasal dari pohon yang kuat, garu tentunya sangat bernilai. Pohon yang kuat itu adalah pohon Ramin, menandakan atau melambangkan suatu kekuatan. Sehingga saya melakukan inspirasi pendampingan di mana saya ingin melakukan sebuah layanan pendidikan yang termuat di dalamnya adalah bagaimana mengelola pendidikan yang bermutu, pelayanan yang memberi dampak positif bagi anak bangsa, tentunya dalam pendidikan moral anak bangsa. Garu Ramin merupakan kependekan dari Gerakan Anak Remaja Unggul, Ramah dan Interaktif. Sebagaimana filosofi Garu Ramin adalah pohon emas, saya ingin ambil bagian dalam membentuk karakter anak bangsa menjadi generasi yang unggul dalam karakter, unggul dalam intelektual, unggul dalam karya dan karsa dan seterusnya. Dan tentunya anak tersebut memiliki pribadi yang terpuji, ramah dan interaktif, yang menunjukkan jati diri bangsa, anak yang berkarakter, berakhlak mulia, sebagaimana harapan dari cita-cita luhur Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang tantangan yang dihadapi oleh pengawas. Bahkan saya sempat bingung bagaimana cara bagaimana saya melaksanakannya, bagaimana cara penerapannya, bahkan apa yang menjadi tujuan dari program itu kami sudah melakukan di tahun 2024-2025. Dan saat itu hanya sebatas di pendidikan anak usia dini, mengingat saya sebagai pengawas waktu itu. Kemudian tahun 2025-2026 kita lanjutkan, di tahun 2026 ini masuk ke ranah jenjang SD. Dan bisa dilihat testimoninya yang akan kami sampaikan pada setiap
hari Rabu dan setiap bulan akhirnya. Insya Allah sudah kami terapkan dan alhamdulillah anak-anak luar biasa sudah memberikan ada reaksi-reaksi yang sebelumnya belum bisa berdoa sudah bisa, yang tadinya belum mengucapkan salam sudah bisa, yang tadinya tidak bisa sholat berjamaah bersama-sama sudah bisa. Begitu pula dengan orang tuanya antusias mendoakan dan memberikan harapan-harapan yang baik untuk anak-anak. Mungkin itu saja pendapat dari kami. Semoga sukses Garuda Ramin dan TK Islam Istiqomah mendukung dan ikut serta melaksanakan. Demikian, terima kasih. Kemudian juga saya mengapresiasi karena tidak semua anak biasanya itu kalau hari Minggu itu bisa datang sekolah minggu atau ikut ibadah, tapi dengan ada di sekolah seperti ini mereka bisa ada minatnya. Salah satunya juga ada minatnya untuk kedepannya, oh seperti inilah ibadah selain kegiatan sekolah. Kami sangat berterima kasih Ibu ya, dan ini bagi saya pribadi ini bagus. Anak-anak sehingga harapan-harapan orang tua supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, berprestasi, berakhlak mulia, dan program ini dilaksanakan 1 bulan sekali. Nah, dengan mengimplementasikan program Garuda Ramin melalui mendoakan anak-anak ini sangat bermanfaat bagi perkembangan karakter anak didik di TK Beringin 5, Kecamatan Bukit Batu. Terlihat semakin berkembang dengan karakter dan moral yang lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. TK Beringin 5 menuju generasi emas, Kalteng Berkah. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami dan anak-anak kami. Kami merasa bersyukur atas kebersamaan kami dengan anak-anak dan guru di TK Beringin 5. Semoga anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, pintar, anak yang berbakti pada orang tua, anak yang berprestasi dan mempunyai akhlak yang mulia. Amin. Layanan gerakan Garuda Ramin ini yang diimplementasikan melalui kegiatan mendoakan anak bersama orang tua dan guru merupakan program yang sangat baik dalam membentuk karakter anak sejak dini. Kami dalam memberikan layanan terbaik ini bagi anak TK Cahaya Mentari, kegiatan ini dapat respon positif dari orang tua murid, terlihat sangat antusias mengikuti. Mereka hadir mendoakan anaknya bersama-sama guru di sekolah. Semoga kedepannya seluruh orang tua dapat mendoakan anaknya dan guru bersama-sama. Hari ini untuk sementara program ini kami laksanakan dalam 1 bulan satu kali. Terima kasih dengan adanya layanan program Sekolah Garuda Ramin yang diimplementasikan dengan kegiatan mendoakan anak atau murid bagi SDN 1 Kanarakan merupakan sebuah kegiatan yang baru bagi kami. Yang sangat baik, sebuah inovasi gerakan untuk merubah dalam mencetak generasi yang tangguh, berakhlak, anak yang berkarakter dan mampu berinteraksi dengan baik. Dan terbangun hubungan baik antara orang tua dengan anak yang lebih intim, saling mendoakan, dan moral karakter anak semakin terbentuk dengan baik. Untuk itu, kami sangat mendukung program Ibu Pengawas atas inovasinya. Dan layanan program Sekolah Garuda Ramin itu sangat luar biasa searah dengan program pemerintah Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, terutama di poin suka beribadah. Terima kasih. Program layanan Sekolah Garuda Ramin Mutu SDN 1 Kanarakan terjamin menuju Kalteng Berkah. Ramin ini kita mencoba melakukan layanan di TK karena ini merupakan inovasi untuk satuan binaan yang secara khusus kita yang membinanya. Bagaimana orang tua berkolaborasi dengan guru untuk mendoakan anak-anak kita. Demikian testimoni yang bisa kita lihat
bagaimana respon dari orang tua, respon dari guru, sudah mereka rasakan manfaatnya. Semoga praktik baik ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi nusa dan bangsa, untuk perkembangan karakter, nilai agama dan moral anak kita, sehingga anak kita dipersiapkan menjawab tantangan masa depan